banyak data. Yang mau kalian lakukan apa sih secara Nah, detailnya? Saya kan belum dengar detailnya, pengennya gimana? Gimana, gimana? bentar Pak, saya izin share screen. Heeh. Yes, masih bisa belum? Oh iya, sorry, sorry. Sudah. Jadi, kita mau pastiin dulu sih Pak, prompt yang kita gunakan itu udah benar apa belum. Hmm. Terus, Oke. Kalau nggak salah Bu Mahendra kemarin kan ngasih kriteria kualitas BPMN ya. mantap juga. Itu kan juga kalian bisa gunakan sebagai referensi kriteria kualitasnya itu apa, gitu. Jadi, kita kan pakai 3 teknik Pak. Yang pertama tuh yang zero. Hmm. Heeh. Zero shot prompting itu. Ya, terus pakai ini loh, yang di kiri itu loh. Tapi yang di kiri kayak gini. Terus kita pakai arrow based prompting. Pak, untuk alasannya kita perlu ngasih citasi juga nggak, Pak? Kalau ada referensinya lebih bagus. Kalau enggak sebetulnya Hmm. ya kalau terpaksa ya gimana lagi. Kan nggak sempat membaca Oke. semuanya juga. Terus ini yang arrow based. Mm-mm. Terus yang ketiga, sebenarnya kita bingung, Pak. Ini ikutnya tuh yang chain of thought atau masuk ke ya apa kemarin ya? Hmm, apa ya? Chain of thought itu intinya kamu berekspektasi sebelum jawaban terakhir itu ada kayak jawaban sementaranya gitu loh. Misalnya ya, kalau kamu tanya berapa satu tambah satu gitu ya. Oh terus Ya, intinya jawab satu tambah satu adalah dua gitu ya. Atau satu tambah satu adalah 11. Itu bisa dua atau bisa 11 karena probabilitas dari data yang ada di internet kan mungkin orang membahas itu kan yang satu dari lelucon gitu ya, yang satu dari data matematika. Sehingga LLM kan nggak bisa membedakan mana yang benar gitu. Nah, kemudian dengan chain of thought itu salah satu kata kuncinya kan jelaskan step by step gitu kan. Harapannya adalah pada saat menjelaskan step berarti by step itu memanasi probabilitasnya untuk menjawab gitu. Nah, sehingga kamu tahunya chain of thought itu bekerja atau tidak itu dari hasil generetannya. Mana yang jawaban langsungnya, mana yang jawaban yang mengarah ke langsung gitu ya. Istilah mereka sih reasoning ya, kapasitas reasoning. Cuman saya juga kurang kurang apa namanya, eh, kurang mengikuti di bidang itu.
ini Pak, kita bingung. Apakah ini termasuk directional stimulus? Kalau directional stimulus itu kamu sudah ada arah yang ingin kamu sampaikan, misalkan kamu pengen jadi kamu kasih petunjuk gitu loh kalau directional stimulus itu. Misalkan gini, itu directional stimulus itu malah lebih mirip retrieval augmented generations daripada chain of thought. Kalau chain of thought itu kan ini ya, jelaskan langkah demi langkah. Jadi misalkan Iya. satu tambah satu itu saya akan proses menggunakan proses penambahan gitu kan. Sehingga nilainya adalah dua dan seterusnya. Jadi sebelum menjawab akhir itu dia akan menjelaskan urutannya kenapa dia menjawab seperti itu. Gitu aja kalau chain of thought itu. Berarti ini tinggal direvisi, kasih kata kunci yang Tadi jelaskan. kok dihapus Ya, kenapa tadi? Pak. Dia ada tulisannya, oh di atas itu ya. Ya. Nah, kalau directional stimulus itu kamu pengen mengarah ke jawaban tertentu. Ya, yang directional stimulus itu kan di prompting degat itu disampaikan. Jadi lebih mirip dengan menambahkan konteks sehingga kamu pengen menjawab seperti apa. Gitu. Misalnya ya, kamu sudah tahu dalam BPMN itu ada variabel ABCD gitu kan. Nah, itu kan ada petunjuknya, hint itu yang di highlight itu. Hmm. Jelaskan, misalkan ditambahkan berdasarkan petunjuk berdasarkan variabel atau penjelasan itu harus menggunakan petunjuk di bawah gitu ya. Atau berdasarkan petunjuk di bawah. Petunjuknya itu bisa jadi nama-nama variabelnya. Nama-nama variabel dalam diagram ini adalah A, B, C, D gitu loh. Itu aja. Artinya kalau dikasih directional stimulus itu kan distimulasi supaya mengarah ke jawaban tertentu. Dalam hal ini itu April dan itunya. Itu yang ingin diarahkan ke sana. Gitu aja sih. Nah, kamu tahunya itu sesuai harapan enggak? Itu harus kamu evaluasi dulu sebelum kamu minta partisipan membantu. Kamu cek dulu hasil yang di-generate itu sesuai harapanmu enggak gitu loh. Coba ke bawah hasilnya itu. Benar dia menjawab langkah per langkahnya enggak gitu. Benar kok, Pak. Enggak, maksudnya bagian mana yang menjelaskan langkah demi langkah gitu. Oh, yang terakhir. Yang terakhir, Pak. Mana maksudnya? Bagian mananya? Benernya ini, Pak. Kayak urut dari Kalau chain of thought itu step by stepnya dijelaskan dulu baru jawabannya. Jadi misalkan gini, dalam diagram ini mengarah sini, ini mengarah sini, sehingga kesimpulannya variabelnya adalah A, B, C, D gitu loh. di promptingnya berarti, Pak. Di luarannya, Biar luarannya menghasilkan step. ini loh, saya kasih lagi yang bukaan gambarnya, nanti di situ kelihatan lebih jelas. Nah, yang disebut dengan chain of thought prompting ini, nanti tunggu dulu gambarnya. Nah, ada jawaban sementara yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu kan. The cafeteria has 23 apple originally gitu kan. They used 20 to make lunch. So they had 23 minus 20 equals to 3 gitu kan dan seterusnya. Ada sebagian dari jawaban yang sebenarnya kita nggak butuhkan tapi jawaban itu membantu jawaban final. Kamu bisa highlight nggak dalam teks yang di-generate itu apa gitu.
bagian mana menurutmu yang menjadi eh oh jawaban ini terjadi karena saya gunakan chain of thought gitu loh. Itu terjadi karena kamu ngomongnya ini. Terakhir El- jelaskan Bagaimana elemen ini berinteraksi? daftar eh, daftar ini ya, daftarkan semua elemen utama itu kamu taruh di terakhir. Jadi Oh, analislah diagram BPN yang telah disediakan, gitu kan. Jelaskan secara rinci fungsinya dan bagaimana elemen yang tersedia berkontribusi terhadap ini kamu coba copy ke chatnya, terus nanti saya coba perbaiki. Kalau COT itu harusnya bagaimana gitu ya. Copy ke chat, teks chat, chat yang di meeting. ya, Pak. Nah, Nah, oke. Jadi analisislah diagram BPN yang telah disediakan. Oke. Pertama itu adalah jelaskan dulu secara ringsinya. Jawaban yang kamu harapkan itu ditaruh terakhir. Pertama, jelaskan secara rinci fungsinya dan pakai elemen yang ada, hmm, kontribusi terhadap keseluruhan proses. Kemudian untuk setiap elemen, untuk setiap elemen apa tadi? Kemudian untuk setiap elemen jelaskan. Oke. Kemudian jelaskan langkah demi langkah bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi membentuk proses bisnis yang lengkap. Terakhir, baru daftar, daftar. Kan? eh, eh, berikan daftar. Nah, kurang lebih kayak gini. Saya taruh di chat itu. Intinya, large language modelnya itu diarahkan untuk menjelaskan dulu baru menjawab. Tuh. Jadi kalau saat ini kamu kesulitan partisipan, yang bisa kamu lakukan adalah mengevaluasi respon ini. Jadi pendapatmu sendiri terhadap respon ini apa? Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan seterusnya gitu. Bingung form buat validasinya. Nah, gitu. Apakah form seperti ini? Jadi eh, nanti expertnya disuruh jawab secara baseline-nya atau langsung ke kayak gini, Pak. Memberi skor yang bisa buat hitung. Oke. Itu komponen itu dapat dari mana? Komponen itu sebenarnya kita juga dapat dari ChatGPT. Kalau nggak salah, Bu Mahendra itu ngasih di buku ada di bab berapa itu menjelaskan kualitas proses model. Hmm. Ini loh, Mas tahu. di Dumas ya. Kamu pasti akan ditanya ini.
apa yang validasi yang secara saintifik gitu-gitu. Iya, kenapa kamu pakai itu gitu kan? Kalau kamu jawab dari ChatGPT itu nggak salah, tapi nggak ilmiah gitu. Dan yang lebih agak susah defense-nya kan kamu sudah diajari itu waktu kuliah, kenapa itu nggak dipakai gitu. Jadi coba ini dulu, eh, coba yang dari Dumas itu, kamu evaluasi evaluasi pribadi dulu aja, self evaluation. Gitu. Kalau kamu kesulitan mengevaluasi sendiri, evaluasi bareng asisten. Tetapi jangan langsung skor, paham ya? Kalau langsung skor itu susah. Kamu bedakan 3 dengan 4 itu gimana? Dan itu nggak make sense. Kita ngomong, oh mudah gitu ya. Menurut saya sih nggak make sense satu. Yang kedua juga nggak berguna buat kita. Kita sebagai peneliti kan lebih pengen apa sih yang membuat penjelasan yang diberikan ChatGPT itu lebih mudah? Faktor apa yang membuatnya lebih mudah? Atau kalau jelek itu kenapa gitu loh. Jadi diskusikan aja, kualitatif aja kalau menurut saya. Ya, Pak. Hmm. Kamu bisa kuantitatif gini kalau ada bandingannya. Masalahnya kan nggak ada bandingannya gitu. Dan kalaupun ada bandingannya biasanya sih eh, bisa bisa perbandingan langsung aja A dengan B lebih bagus mana, B dengan C lebih bagus mana. Misalkan ya teks yang ada di buku dengan teks yang ada di hasilkan GPT ini lebih mudah dibaca yang mana gitu. Kalau benar berarti yang di buku ada nggak, yang di sini ada. Kamu punya referensinya nggak? Harusnya kan kalau ngambil dari buku kan ada ya. Iya, ada Pak kalau. Kalau kalau punyanya Tias ada, Mm-mm. tapi yang dari website nggak ada. Yang dari website nggak ada. Kalau dari Gimana? website mungkin tantangan sendiri gitu kan. Tantangan sendiri artinya eh, nggak nggak mesti lebih susah gitu ya, nggak mesti lebih mudah juga. Tapi lebih eh, kayaknya lebih lebih menarik hasilnya kalau didiskusikan kualitatif kalau nggak ada referensinya. Kalau ada referensinya bisa digabungkan dua-duanya kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatifnya itu eh, ada dua cara yang tadi dipakai skor absolut 1, 2, 3, 4, 5 atau pakai perbandingan. Kamu menurutmu cara kebenaran, kalau kebenaran ya pasti lebih benar yang di buku ya. Kalau secara kemudahan gitu ya, secara pragmatis itu lebih pragmatis yang mana gitu kan. Pragmatis agak susah sih. Pragmatis itu benar-benar dipakai oleh perusahaannya. Tapi ada lagi ini juga bisa direferensi punyanya SAP. Oke, kalau gitu satu, pertama metode evaluasinya di faktor-faktor utama, faktor-faktornya ya, itu dibenahi dulu. Gabungkan yang ada di buku ini sama yang ada di Signavio itu yang saya share di chat itu.
Kalau ada yang nggak bisa dipakai, jadi ada analisisnya gitu ya. Kenapa kita gunakan faktor-faktor ini gitu ya. Ada satu section di buku menjelaskan mengapa digunakan faktor-faktor ini. Kemudian kalau ada faktor yang tidak digunakan, maka ada justifikasinya. Mungkin jadi batasan penelitian. Misalkan, misal ya, pragmatis. Pragmatis ini saya nggak paham ya. Mungkin ya. Mungkin lebih ke kemudahan penerapan. Tapi karena eh, partisipan bukan eh, pelaku bisnis yang ingin menerapkan ini, maka maka faktor ini kurang sesuai. Pak, ini yang buat yang dari web apa dari buku juga? Gunakan, gabungin aja dua-duanya. Kalau correctness gini kan gampang evaluasinya gitu ya. Yang maksudnya yang kan yang punya Tias kan yang dari Dumas, Pak. Berarti sama ini Ken- Sama alurnya. aja. Kalian gunakan faktor analis ini yang Kedua. sama aja, faktor evaluasi. Kalau correctness ini kan juga kalian nggak butuh Pak Awi juga gitu. Iya, Masa kalian nggak bisa nyari orang yang paham BPMN? ya itu Misalkan yang Pak. disebutkan itu benar nggak yang dengan yang ada di gambar itu kan correctness kan. Nah kalau nggak benar itu notasi seperti apa atau bentuk yang seperti apa yang GPT kesulitan gitu kan. Itu sudah bisa jadi satu hasil penelitian kalian kan. Clarity, completeness, dan seterusnya. Oke, satu ini perbaiki kualitasnya, terus habis itu kalian bisa self-checking, checking Subjeknya. atau cek bersama yang ahli, asisten lah. Terus utamakan kualitatif. Ya, Oh ya Pak, pas kemarin bimbingan sama Prof. Erma tanya kenapa generate-nya tuh apa iterasinya harus 5 kali. gimana? Gimana? Kenapa? Generate promptingnya harus 5 kali. Oh, satu, ini karena LLM itu bekerja, itu kan basis berdasarkan probabilitas kan, menghasilkan teks berdasarkan abilitas. Artinya setiap generate bisa berbeda. Generate lebih dari satu menunjukkan untuk kualitas teks yang di generate. Jadi kita generate lebih dari satu itu kan untuk mengevaluasi yang di generate ini konsisten nggak dulu. Misalkan konsisten, ada juga istilahnya itu faithfulness, terus ada comply.
Faithfulness, compliance, etc. Intinya LLM hasil generate LLM itu tidak konsisten. Tidak konsisten itu bukan eh, karena probabilitas ya, jadi probabilistik ya. Bukan diskrit. Jadi ini stokastik ya. Stokastik itu artinya hasilnya itu ada faktor randomnya gitu ya. Sejauh ini paham nggak? Paham. Contoh lagi ya, misalkan satu tambah satu, apakah selalu dua gitu ya? Coba aja di GPT. Itu kalau kamu generate 100 belum tentu selalu sama jawabannya kan. Iya. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena GPT ini kan di training dari dengan melihat pola dari data. Kalau data tidak konsisten, bukan kalau ya, data itu kan pasti pasti tidak konsisten nah, atau sama persis, gitu kan. Contohnya gini ya, satu tambah satu sama dengan berapa? Ini bisa satu gini kan. Ini aja udah jadi masalah kan, gitu. Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu gini. Nah, 11 ini malah nggak benar gitu kan. Tapi dia bisa jadi belajar kayak gitu. Dari mana? Kan kalau string di pemrograman itu kan gini. Jadi bisa jadi dia nggak secara tidak sengaja belajar dari source code yang ada di internet. Gitu kan. Ada pertanyaan lagi? Nah, misal kenapa Pak nggak 10 kali generate gitu Pak? Kenapa harus Jumlahnya spesifik ya. 5 kali? Iya. Kalau jumlah sih masalah waktu aja. Oh, 10 juga boleh, 20 juga boleh, 100 juga boleh gitu. Tapi feeling saya 5 itu sudah cukup gitu. Sebetulnya kalian nanti yang membuktikan itu gitu kan. Misalkan dari 5 itu ternyata terlalu sudah mm-mm, misalkan 3 aja sudah sangat mirip gitu ya. mm-mm, Kan kalian yang harusnya bisa ngomong gitu. Tapi kalau hasil generetannya 5 itu benar-benar berbeda semua. Nah, itu akan muncul pertanyaan loh, kok kita berhenti di 5 ya? Kenapa nggak berhenti di 10? Kalian bisa masukkan itu dalam buku TA kalian gitu. Misalkan kalian lihat sebuah kondisi di mana di generate 5 kali, itu lima-limanya berbeda, totali berbeda gitu loh. Paham nggak? Kalau ini kan nggak terlalu jauh berbeda gini ya. Ini kan masih, ini kan misalkan satu ini kan masih mirip dengan satu gini kan. Tapi ini loh kok beda. Berarti kan di generate 3 kali, yang dua ini sama. Atau jangan-jangan di generate 10 kali.
kali itu ternyata 7 kali hasilnya. Satu, satu, 2 kali hasilnya. Satu, gini kan. 1 kali, ya, 11 itu. Ini kan kita juga sudah melihat, oh mayoritas sudah banyak yang sama gitu kan. Kalau kita bisa melihat dari degenerate 5 kali, 5 kali gitu ya. 2 sampai 3, sampai 3 generate itu hasilnya sama. Ini berarti kan sudah cukup banyak gitu ya. Tapi kalau di generate 5 kali kelima-limanya beda, itu ada yang aneh gitu. Biasanya aneh itu maksud saya pertanyaannya terlalu luas gitu. Misalkan eh bisa karena promptnya yang kurang bagus. Salah. Apa yang harus saya lakukan supaya sukses? Ini kan probabilitasnya probab, variasinya sangat tinggi. Maka kamu generate 1000, 2000 kali pun hasilnya kan berbeda gitu kan. Harusnya. Tapi kalau ternyata sama, oh berarti memang di dunia ini cara sukses itu nggak banyak sebetulnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Hmm, ada nggak, Yes? Tenang, tenang. Mungkin ini sih Pak, apa judulnya ada yang perlu diperbaiki apa tetap seperti Coba dilihat judulnya. proposal kemarin? Ya coba dibaca lagi gimana judulnya. Ini Kak. Ini juga udah mulai direvisi dari yang Kofifa kemarin sih Pak. Oke, oke. Kan yang kemarin arsitektur informasi generatif. Terus kata bapaknya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kalau nggak salah maksimum berapa sih? 8, 14 kata atau berapa? 20 berapa? lupa ya. Dengan arsitektur informasi itu dihapus saja. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman model itu lebih spesifik mungkin. Dengannya itu dihapus juga. Untuk apa? Pemahaman misalkan hubungan antar variabel gitu atau apa itu ya. Nggak tahu saya. Yang kamu evaluasi sekarang apa aja? Tadi coba dilihat promnya itu. Karena dari evaluasimu kan bukan untuk pemahaman. Evaluasimu itu untuk melihat kualitas penjelasan kan. Untuk meningkatkan kualitas penjelasan gitu aja. Atau ini tadi, apa, elemen gitu ya. Eh,
Ya, elemenmu apa aja? Aktivitas, gateway, tab, Gateway. event, data objek. Oke, oke. Lane juga ada, lane. Iya, harusnya Iya, ada pull sama lane. Oke. eh itu elemen dasar gitu mungkin? Enggak ya? Iya sih, Pak, itu namanya elemen dasar. Ya udah untuk menjelaskan interaksi elemen dasar gitu ya. Hmm, Atau untuk apa ya? Jadi yang spesifik. Jadi kalau itu untuk memahami model itu kan judul template itu. untuk Kan interaksi elemen dasar. 1, 2, 3. Nah, ya meningkatkan pemahaman model itu kan diskusi kita waktu template awal gitu ya. Kalau dalam kasusmu pemahaman model ini ditingkatkan dengan penjelasan interaksi elemen dasar kan. berarti ininya hapus Pak. Hapus, nggak ada gunanya lagi sudah nulis 2 kali gitu. Bentar, lengkap. Mungkin kebatasan masalahnya juga sih, Pak. Nah, terakhir aja itu. Oke. Itu bagian yang paling jarang ditanyakan sebetulnya. Biasanya masukan. Kalau menurut saya batasannya tadi kan salah satunya yang perlu kamu tambahkan tadi ada itu kan. Misalkan tadi generate dibatasi 5 gitu ya. Iya. Atau tadi ini kan ada faktor yang tidak digunakan ini. Faktor yang tidak digunakan itu kenapa gitu. Misalkan batasannya ya adalah karena eh, ini sifat penelitiannya adalah eh, apa ya? Bukan penelitian di lapangan, jadi masih penelitian di dalam lab gitu loh. Makanya ada beberapa faktor pragmatis atau faktor yang membutuhkan uh, ex domain knowledge ya, atau expert juga enggak sih, tapi orang yang di lapangan itu di luar penelitian ini. Itu kan ada sumber data. Partisipannya itu juga bisa dibatasi atau faktornya itu dibatasi karena partisipan tersebut, gitu juga bisa. Misalkan penelitian ini belum melibatkan praktisi atau industri gitu ya. Penelitian ini belum melibatkan atau pelaku industri. Ini nggak tahu juga karena kayak gini tuh bisa ditaruh taruh batasan atau bisa ditaruh saran pengembangan gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sama aja. Baik, Pak. Sama terakhir mau tanya ini, Pak. Apa? Tabel validasi, Bu. Yang di spreadsheet. Oh, nanti bentar. Gimana ya? Kau mau share screen sendiri nggak? Ya udah. Ah, ya.
Nah, kalau misal saya lihat dari hasil generate-nya itu Pak, kayak kalau misal ini divalidasi kualitatif kayaknya bakal susah banget soalnya eh, jawabannya benar-benar seberagam itu. Nah, kalau misalnya yang ini sih saya baru yang kuantitatif kayak misalnya yang ini statementnya udah ke mention yang event and event juga. Nah, untuk yang kayak generate pertama ada dua Hah? aktivitas yang nggak ke sebut. Baru itu sih Pak. Kalau misalnya validasi kualitatif kayaknya ini agak susah. Gak tahu sih Pak, aku kurang paham karena ini jawabannya sangat beda. Apa kalau misal kayak gini bisa ya Pak kayak mengonfirmasi pemesanan. Kalau yang ini ada K-nya, itu masih bisa dibilang sama. Itu tergantung bagaimana kita memframe-nya. Makanya nggak bisa kamu dengan centang-centang saja. Kalau kamu centang-centang saja, maksudnya bukan nggak bisa ya. Kalau kamu centang-centang kayak gini, itu eh, penelitian ini jadinya harus dilakukan ulang oleh orang lain kan. Kita harapannya meneliti itu kan supaya orang lain mendapatkan ilmu dari yang kita lakukan gitu kan. Kalau dari sini ilmunya apa? Satu mungkin ChatGPT bisa dipakai gitu kan. Tapi ada beberapa kasus kok tiga gitu ya. Kamu nggak bisa menjelaskan kan? Atau itu kok satu gitu ya. Sehingga ketika kita ngomong kuantitatif, data cuma 5 itu jadi nggak menarik karena terlalu sedikit. Tapi seperti yang kamu sampaikan tadi, kalau kualitatif 5 itu jadi sangat banyak gitu. Nah, kayak mengonfirmasi dengan mengkonfirmasi itu secara bahasa benar yang mana gitu. Kayaknya mengonfirmasi. Coba aja di KBBI. Ini, kamu harus cek manual di sumber yang terpercaya gitu kan. Nah, sekarang kamu punya bahan. Satu bahannya adalah kadang tadi kan apa yang terjadi kalau kita menjelaskan ini ya, menjelaskan ini menggunakan GPT. Satu, ada kemungkinan dia menggunakan bentuk tidak baku. Itu bisa kamu tulis di buku gitu kan. Gitu. Nah, memang eh ini butuh kayak melihat sesuatu secara kritis itu benar-benar butuh latihan gitu kan. Poinnya apa sih? Misalkan ini ya, si produk satu dengan dua itu sama gitu kan, Ya, mengirim produk. ya. Tapi tiga itu ada aktivitas pengiriman produk gitu. Terus yang satunya lagi aktivitas untuk apa itu? Mengirimkan produk ke pelanggan. Gitu. Satu lagi terakhir apa? Ini mengirim produk juga. Itu ada bahasa Inggris karena apa itu? Ini aktivitasnya. Oh, tapi kok mengirim produk ya? Pada itu emit voice. Salah itu mungkin. Oh iya, ini kayaknya urutannya salah. Heeh. Oh, ini kedobel, Pak. Ini kan dalam linguistik ya. Tapi yang menarik itu adalah yang tiga dan empat tadi.
kayak aktivitas gitu ya. Aktivitas ini penting nggak sih untuk disampaikan gitu kan? Kayaknya dia misalkan pertemuan yang kedua eh, banyak diawali kata aktivitas. Ini nggak tahu poinnya, poin yang penting atau enggak gitu ya. Terus menyebutkan kayak pihak atau stakeholder yang terlibat. Misalkan, Oh, produk pelanggan gitu ya. ya, ini kan eh, terkait dengan proses gitu kan. Apakah stakeholder itu harus disebutkan ataukah tidak? Kita belum tahu kan yang benar yang mana gitu kan. Tapi kan kamu bisa mempelajari perilaku generatanya itu gimana gitu ya. Sehingga kalau kita dapat pelajaran kayak gini, bisa jadi prompt berikutnya diarahkan untuk misalkan COT, diarahkan untuk menjelaskan stakeholder yang potensial terlibat dalam aktivitas. Nah, kalau kamu bisa mengevaluasi ini, katakanlah kamu bikin tabel gitu kan, Mm-mm. masalah atau kelebihan ya. Pokoknya isunya apa gitu kan. Kemudian isunya dulu aja. Isu, kemudian kalau ada tindak lanjut atau potensi. Usulan, kan bisa gitu. Kamu punya tabel ini. Dan orang yang membaca ini nggak perlu lagi mengevaluasi ini mungkin kan. Dia bisa belajar dari tabel ini. Oh, Iya, langsung. eh, kalau saya mau nge-prompting untuk menjelaskan proses, mungkin jangan lupa menjelaskan tentang stakeholdernya gitu kan. Kalau yang kuantitatif kayak gini juga ada gunanya gitu ya. Kayak pool gitu kan saya lihat nggak seberapa bagus gitu ya dalam contoh ini. Nggak tahu kalau contoh yang lainnya nanti. Jadi kalau kuantitatif ini hasilnya ini ya. Ini GPT bagus untuk menjelaskan elemen apa saja. Mm-mm. Ini kan bisa. Jadi kuantitatif sama kualitatif ini dua hal yang berbeda gitu. Iya. Kalau menurutmu pekerjaannya terlalu banyak, menurut saya sih dikurangi aja skopnya gitu. Daripada eh, eh, eh. Daripada kebanyakan terus nggak tuntas gitu. Kebanyakan nggak tuntas, misalkan diagramnya ada 100 gitu ya, ya udah kurangi aja jadi 5 gitu. Tapi tuntas gitu. Jadi Kita pakai batasan. dua Heeh. dua BPMN. Ya Itu nggak udah kurang. BPN-nya, ya BPMN-nya itu jadikan batasan aja. Ya karena memang banyak yang harus dilakukan gitu kan. Daripada kamu pakai 20 BPMN tapi em, apa namanya, analisisnya itu jadi sangat dangkal gitu kan, sama aja gitu. Apalagi ini TA yang pertama di bidang ini. Kalau menurut saya kalau mau banyak-banyakan itu nanti di TA selanjutnya aja. Setelah paham ada masalah apa gitu loh. Itu sih.
Tapi ya sekali lagi itu apa namanya? Menurut saya saat di titik ini tuh lebih berguna kita mengetahui elemen dalam prompt itu yang penting apa saja sih. Misalkan ini pool ini ada masalah gitu ya. Masalahnya apa gitu ya. Kalau tadi kan ada task gitu. Ternyata yang di generate ada yang menjelaskan stakeholder, ada yang tidak menjelaskan. Menurut saya itu sangat penting gitu ya. Menurut saya itu adalah informasi sangat penting yang nggak bisa ditemukan dengan kuantitatif. Ya. Dan kita nggak perlu orang yang pakar BPMN untuk melihat itu. Kita cuma melihat teks yang dihasilkan itu ada selisih apa sih. Kemudian selisihnya itu ini ya, kita angkat aja selisihnya itu. Itu. Nanti kita bisa tanya, bagusan ada stakeholder atau nggak ada stakeholder gitu kan. Ya. Itu kan masuk dalam kita baru butuh partisipan kan di sana gitu. Sedangkan kalau partisipan itu kamu kasih langsung, oh 1 sampai 5 bagusan mana, itu menurut saya malah puyeng sih ngelihat itu. Misalkan saya dikasih survei kayak gitu, mungkin jangan jawabnya ngawur aja gitu. Karena terlalu susah untuk menjawabnya. Tapi kalau kita ngomong, oh ini ada stakeholdernya, ini nggak ada stakeholdernya, kamu prefer yang mana gitu. Itu kan lebih mudah menjawabnya. Tinggal ya tidak gitu. Oke, kalau yang kuantitatif itu tadi sudah bagus. Kalau kamu bisa tunjukkan misalkan dari 3 metode prompting tadi mana yang paling bagus gitu ya, itu bisa dengan menyelesaikan itu aja. Di sisi lain coba lakukan kualitatif juga. Dari yang kuantitatif itu sudah berapa diagram yang dilakukan? Kamu punya berapa diagram sih? 2, Pak. 2, Pak. Saya 2. baru bikin 1. Oke, 2 diagram. 2 diagram bikin 1, ada 3 jenis prompting, Iya. itu kan ada 5 generatan gitu kan. Itu kan sudah Hmm. banyak kan gitu. Iya. Nah, kalau saran saya, pada saat kalian ngecek kuantitatif tadi, itu catat juga isunya atau selisih dalam teksnya gitu. Baik, Pak. Nanti tindak lanjutnya baru dipikir. Yang penting dijelaskan selisih yang sering muncul itu apa sih polanya gitu ya. Dan menurut saya itu nggak perlu nunggu-nunggu Pak Awi atau asisten juga. Iya. Terus apa lagi? Oh ya Pak, kalau hari Sabtu pimpinan lagi bisa nggak? Bisa, bisa. Ya nanti saya dikabari aja di WA ya kalau jadi. Ya. Ya, Pak. Oke, semangat mengerjakan ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak banyak, Pak. Pak. Lemes, Cuk. Oh, berarti Berarti kita itu yang kuantitatif pakai yang tadi spreadsheet. Kualitatif kita self apa tadi namanya? self-checking. Self checking, validation. Udah Bun. Bun kok nggak tak record sih? Oh ya Ting, kamu Oh, record. record. Alhamdulillah. Udah.